Sementara itu pemirsa, pada bulan April 2023, sebuah video viral dan menjadi sorotan lantaran sejumlah warga Indonesia menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Myanmar. Salah satu korban menceritakan kisah di balik pembuatan video yang membuat mereka selamat sampai tanah air. Sejumlah warga Indonesia disekap dalam sebuah ruangan. Di sini sedang berada di zona perang. Universe berkesempatan menemui langsung 10 tenaga kerja Indonesia yang berasal dari sejumlah kota di Jawa Barat ini. Sempat mendapat penyiksaan saat bekerja di Myanmar dalam kurun waktu Februari hingga April 2023. Yang membabi buta pakai alat setrum itu manajer saya. Banyak sekali itu saya menerima setruman dan langsung ke kulit gitu ya. Ada yang udah robek-robek itu disiram pakai air panas. Jadi kayak saya udah, wah kalau udah ngeliat kayak gitu tuh udah cuman bisa ngenggam tangan aja. Kita juga nggak bisa mandi, kita nggak bisa ke toilet, bener-bener nggak boleh. Di sana cuma ditaruh ember, kalau kita mau buang air kecil di sana, buang air besar dikasih kresek. Hingga pada puncaknya, pihak perusahaan mau menjual salah satu tenaga kerja wanita. Teman saya waktu itu Novi, dia sakit, nggak masuk kerja. Dan waktu itu diancam dia akan dijual. Kamu akan dijual ke company lain, atau kamu dijadikan wanita tunasusila, atau ya yang terakhir penjualan organ tubuh. Ketika salah satu teman kita jual, saya ngasih komando ke anak-anak. Siaga 1, udah pokoknya kemas barang semua, simpen, sampai akhirnya kita berontak mau kerja. Hari demi hari tenaga kerja Indonesia terus bertahan, bermodalkan handphone yang belum disita oleh pihak perusahaan untuk meminta tolong kepada sanak keluarga di tanah air. Nah kebetulan saya bawa 2 handphone, yang satu saya sitakan di perusahaan, nah yang satu inilah handphone yang dipakai selama ini koordinasi di Myanmar. Sampai akhirnya saya bikin video viral itu, video minta tolong. Sampai akhirnya saya kirim video itu ke istri dan minta tolong istri buat bantu saya di Myanmar, karena kan saya nggak mungkin juga kan blow up langsung dari Myanmar. Sementara itu di Indonesia, keluarga para korban melapor ke Bareskrim Polri dan menyerahkan sejumlah bukti ke polisi. Kemungkinan mereka disekap, udah disiksa, ada penyiksaan, bahkan terakhir kita dapat konfirmasi dari anak-anak yang mana Miawadi itu, perusahaan itu bilang tidak ada bisa yang jemput kalian di sini, bahkan Presiden Joko Widodo pun. Doa dan usaha keluar dari lingkaran maut itu akhirnya terjawab setelah bantuan dari KBRI, Yangon dan Bangkok, organisasi buruh migran, serta kepolisian datang menolong. Kita itu tepat diselamatkannya, kita mau dijual jam 5 sore. Waktu itu, hari itu, ternyata kita diselamatkan sekitar jam 3, jam 4 itu dievakuasi. 25 Mei 2023, 20 korban tindak pidana korban perdagangan orang Myanmar kembali ke tanah air. Retna Dario, Muhammad Said, Tommy Pribadi, Jakarta.